Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabar pada hari ini? Semua sehat? Semua bahagia? Harus dong yang pastinya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Seringkali kami sebagai manusia Tuhan lupa untuk bersyukur. Seringkali kami sebagai manusia lebih senang untuk menyalahkan orang lain atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak menyadari setiap kehidupan kami melalui sabda kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan, hanya sabda-Mu Tuhan yang senantiasa memberikan kami ketenangan, kebenaran di dalam kami menapaki setiap hari-hari kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Markus 11. Markus 11 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 19. Markus 11 ayat 15 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Cuma memang kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita yang tidak hanya membaca, mereka menerapkan, merefleksikan dan menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kata kebenaran disalahartikan oleh kebanyakan orang menurut konteks dan sesuatu yang terjadi. Bisa saja orang yang salah dibenarkan karena dia kaya. Orang yang salah lalu dibenarkan karena faktor kedekatan. Orang yang salah bisa kembali dikatakan benar ya karena derajatnya tinggi. Kata kebenaran itu seringkali tidak menjadi tolak ukur untuk bersifat adil pada sesama. Terkadang kita pun yang salah malah semakin salahkan yang benar, malah bisa jadi ya begitulah. Kadang suka tidak adil akan hal tersebut. Tapi dalam bacaan kita pada hari ini, Yesus hendak menekankan tentang kebenaran. Kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita dilakukannya dengan tegas ketika ia mengusir orang-orang yang tidak baik di dalam menggunakan Bait Allah. Karena pada saat itu Bait Allah adalah sebuah bisa dikatakan sebagai pusatnya untuk berpolitik, untuk kebutuhan umum, ibadah dan sebagainya. Dan Tuhan Yesus sangat tidak senang dengan melihat hal-hal yang tidak semestinya dilakukan oleh orang lain di Bait Allah, sehingga ia menegakkan sebuah kebenaran. Di ayat yang ke-15 dan 16, di 16 ia mengatakan, "Dan ia tidak memperbolehkan orang yang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah." Dan ayat 17, lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Tuhan Yesus betul-betul tegas akan kebenaran yang semestinya dilakukan. Tetapi ada juga orang-orang yang melihat, ngapain sih Yesus malah hendak dibunuh, hendak diusir, tapi ia takut. Banyak orang yang melihat Yesus tidak senang ketika Yesus bertindak seperti itu.
bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita juga seringkali menegakkan kebenaran atau melihat yang benar kemudian disalahkan, atau malah yang salah selalu dibenar-benarkan? Dan kiranya kita tetap menjaga kesucian bait Allah diri kita untuk melakukan hal-hal yang benar dan yang adil dan yang baik. Benar kita benarkan, salah kita salahkan. Jangan menjadi orang yang ada udang di balik bakwan. Oh bukan ya, udang di balik batu, udang di balik batu. Dan seperti itu, kiranya kita tetap menegakkan kebenaran dalam mengikuti apa yang telah diteladani Yesus ketika Yesus mengusir orang-orang yang hendak membuat sarang penyamun di bait Allah, dan kita menjadi pembenar-pembenar yang telah Yesus ajarkan. Dan kiranya kita tetap bersifat baik dan adil kepada sesama. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang begitu indah. Kiranya Tuhan, kami dapat merefleksikan kehidupan kami dengan baik, sehingga apa yang telah Engkau ajarkan agar kami tetap membenarkan hal benar dan tidak salah dalam menggunakan kata benar di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, terima kasih. Pada hari ini Tuhan, kami kembali teringat untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan senantiasa menjamah mereka, memberikan kekuatan, sehingga orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit dapat Engkau sembuhkan, dapat Engkau pulihkan, sehingga mereka dapat kembali tersenyum dalam hari-harinya. Dan kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini boleh merasakan duka cita, kehilangan, ataupun hal-hal sedih lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan menopang mereka, menguatkan, sehingga di dalam menjalani kehidupannya mereka mampu menapaki hari demi hari karena ada Yesus dalam diri mereka. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami hidup. Amin. Demikian ngabar hari ini, sampai berjumpa lagi di hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan memberkati.